Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu cara dalam pengecekan CD yang lemah. Jadi cara mengecek CDI yang sudah lemah. Mungkin teman-teman di situ mempunyai trouble, punya masalah di motor teman-teman, baik di situ mungkin berpet ya, atau mungkin tidak mau langsam, susah bunyi mesinnya, mungkin motornya mati, hidup-hidupannya susah, digas tidak mau, itu merupakan trouble di motor kita. Tentunya itu perlu kita selesaikan. Lah, adapun cara cari masalahnya atau penyakitnya, terutama di CDI-nya adalah langkah awal yang kita lakukan pertama adalah servis dulu di motor kita atau kita tune up teman-teman. Baik di situ kalau yang motor masih karburator, teman-teman bisa servis di karburatornya dulu dibersihkan. Kemudian di situ filter udaranya juga dibersihkan. Kemudian cek di aliran bensinnya teman-teman ngalir apa tidak. Kemudian termasuk debit minyaknya juga yang ada di karburator juga dicek, karena itu juga bisa menimbulkan daripada motor kita menjadi trouble atau masalah. Jadi pada intinya ini adalah tune up terlebih dahulu, termasuk kita lihat di pengapiannya. Yang kedua adalah langkah yang kedua, dicek di pengapiannya. Khususnya adalah kita cek dari pusatnya langsung, yaitu dari spool, kira-kira ada apinya atau tidak teman-teman. Khusus untuk dari spool, biasanya untuk percikan bunga apinya teman-teman jangan sampai keliru ya, karena dari spool itu apinya kecil. Yang penting pada saat kita sela atau kita engkel atau kita starter, intinya pada dari spool atau api yang keluar dari spool itu keluar percikan bunga api, walaupun dia kecil, keluar dan lancar. Tapi kalau sama sekali tidak mengeluarkan percikan bunga api, pastinya masalahnya spool. Setelah itu dicek yang mengarah ke CDI, dari spool langsung ke CDI untuk jenis tipe motor yang AC, Supra, Grand Legenda, kemudian seperti Win dan motor-motor Cina yang lain ya. Dari spool langsung ke CDI. Nah, dari CDI itu kita lihat api atau kabel yang keluar dari CDI yang menuju ke koil. Biasanya warnanya adalah hitam garis kuning, teman-teman. Nah, teman-teman silakan di situ kita konsletkan ya di bagian mesinnya, kemudian sambil kita sela. Sambil kita sela kira-kira mengeluarkan percikan bunga api atau tidak. Setelah itu keluar, kemudian masuk ke koil. Koil keluar. Ya, bisa langsung dari pusat atau dari ujungnya. Dari koil kemudian kita lepas di kepala businya, kemudian kita sela, kemudian kita tempelkan atau kita dekatkan dengan mesinnya, kemudian kira-kira ada apinya atau tidak. Kalau di situ ada masalah, ya pasti di situ tidak akan mengeluarkan bunga api atau di situ apinya kurang lancar. Jadi yang kedua adalah kita cek di pengapiannya. Yang nomor tiga adalah kita pahami penyakitnya, teman-teman. Nah, jadi kita pahami penyakitnya. Karena apa? Kadang penyakit yang sama itu belum tentu sama juga dalam penanganannya. Suatu contoh seperti berepet ya. Ketika digas tinggi atau putaran tinggi berepet, itu belum tentu masalahnya juga di CDI-nya atau belum tentu juga di karburatornya. Belum tentu di situ masalahnya ada pada koilnya. Lah, maka kita dalam memahami penyakitnya, kita atasi dengan penanganan yang ringan terlebih dahulu. Yaitu seperti apa yang saya sampaikan, tune up dulu atau di situ servis dulu. Jangan langsung diganti barangnya. Yang nomor 4 adalah kita cari CDI untuk buat jajalan. Nah, ini yang paling enak teman-teman ya. Jadi kalau ada memang untuk buat jajalan ya, teman-teman silakan cari CDI yang untuk buat jajalan, untuk pasti. Mas, takutnya nanti konslet Mas. Insya Allah kalau untuk terjadi konslet,
selama itu motor kita tidak terjadi konslet atau karena matinya itu karena memang ya sudah umurnya sudah saatnya mati, ketika kita pinjamkan dengan CDE orang teman kita mungkin atau motor yang lain mungkin kita pasang, insya Allah nggak ada masalah di motor kita. Jadi untuk memastikan daripada CDE kita bagus atau tidak, kita bisa juga pinjem atau cari CDE jajalan. Kalau di situ kita colokkan, kita pasang, kemudian penyakitnya langsung sembuh, berarti 100% masalahnya adalah pada CDE-nya. Tapi ketika kita pasang CDE-nya di situ, penyakitnya masih belum sembuh, berarti 100% masalahnya bukan ada pada CDE-nya. Mungkin itu teman-teman semuanya penjelasan saya mengenai masalah cara dalam pengecekan CDE yang lemah. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Banyak salahnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.